Selamat siang pemirsa, saat ini saya sudah berada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan, tepat di Jalan William Iskandar nomor 7B Kota Medan. Menelisik berita yang telah beredar di sosial media terkait kasus pembulian yang telah terjadi pada tanggal 23 November 2023 yang lalu terkait pembulian di MAN 1 Medan yang dilakukan oleh terduga kakak kelasnya dan juga beberapa senior serta alumni dari MAN 1 Medan. Mari kita kupas lebih dalam terkait motif dan alasan terkait kasus pembulian ini bersama saya Amar di seputar Dep News. Perundungan dialami seorang remaja di Medan, Sumatera Utara hingga menyebabkan sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Menurut pihak sekolah, tindakan itu dilakukan teman korban beserta para alumni. Yang motor Warde dengan ini menyatakan dengan setulus hati dan sadar saya meminta maaf kepada saudara Satria atas perilaku penyerangan dan penculikan oleh Warde terhadap saudara Satria, dan saya tidak akan memperpanjang masalah ini kepada pihak yang berwajib. Sekolah atau madrasah pasti menitikan berat itu pada akhlakul karimah. Sekolah dan madrasah selalu menolak tindakan yang namanya pembulian. Nah, kalau kita klasifikasi atau kita identifikasi bahwa pembulian ini merupakan tindakan yang merugikan orang lain, kemudian bisa menyebabkan depresi. Nah, kalau kita lihat di sini bahwasannya tindakan bullying ini bisa secara verbal dan fisik yang dilakukan. Nah, kalau kita bagaimana mengidentifikasi? Kalau misalnya kita lihat ada kecurigaan kita terhadap anak yang disudutkan atau didiskriminasikan di situ, kita sudah harus mengangkat anak tersebut. Kalau kita dukung kepada korban, pasti selalu sekolah mendukung. Misalnya ada tindakan korban yang dibullying, pasti kita mendukung supaya dia tetap termotivasi. Karena efek dari bullying ini sangat luar biasa. Dia akan trauma, depresi, sangat luar biasa. Yang pertama, tindakan pertama kami lakukan adalah bentuknya adalah sosialisasi, memberikan pemahaman kepada anak-anak agar menolak segala bentuk kekerasan atau intimidasi ataupun perundungan atau pembulian ini. Mereka harus dikasih edukasi mengenai ini. Setelah mereka mengetahui ini, kami tetap sosialisasi kepada eskul, kemudian kepada OSIM supaya menghindari semua kegiatan ini. Kemudian kita ada punya aturan. Kita mediasi ke BK, kemudian kita bina anak tersebut, kemudian kita selesaikan dengan baik sehingga pembulian itu tidak terjadi di madrasah ataupun dimanapun. Ini hal yang dihindarkan dari setiap instansi pendidikan. Kalau khusus siswa MAN 1 Medan, nah karena kita madrasah beda dengan sekolah kedinasan. Yang pertama adalah menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai moral, kemudian akhlakul karimah. Nah, jadi selayaknya madrasah itu adalah orang yang menjaga menolak keras terhadap perundungan. Nah, tapi kita nggak paham apa yang terjadi pada belakangan ini. Nah, tetapi yang saya sayangkan itu adalah proses generalisasi yang terjadi karena satu oknum terkena semua, terimbas semua. Jadi jangan pernah untuk berpikir kesalahan ini terjadi karena salah madrasah, tapi salah satu oknum tertentu. Makanya kalau kita siap menyikapi apapun informasi, kemudian jika terjadi memang harus konfirmasi ke sekolah. Maka dari itu jaga akhlak untuk semua siswa, karena kita adalah madrasah. Di sini harus kita junjung tinggi namanya nilai akhlakul karimah ini supaya menghindari semua terjadinya proses yang perundungan ini. Ya pemirsa, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pihak MAN 1 Medan sangat menyayangkan hal ini terjadi pada siswanya tersendiri. Dapat belajar dari kasus yang telah beredar di sosial media, tentunya pihak sekolah mengeluarkan program terbaru kepada siswa MAN 1 Medan, khususnya dapat menurunkan angka bully di MAN 1 Medan. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di rumah korban pembulian siswa MAN 1 Medan, tepat di Jalan Persamaan Gang Aman nomor 62 Simpang Limun, Kota Medan. Tentunya kita akan telisik lebih dalam mewawancarai bersama kedua orang tua dari korban pembulian MAN 1 Medan. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Dep News. Anak saya itu menceritakan kepada saya bahwasanya Habib tadi pagi jam 10, tepatnya hari Kamis tanggal 23,
dicekik sama Muhammad Arfi ketika Habib mau mengambil jurnal ke Man 1 Jalan William Iskandar. Belum ada menunjukkan itikat baik untuk mendatangi kami. Artinya hanya sebatas dia mendatangi dan tidak ada kontribusi kelanjutannya. Dia hanya mengatakan bahwasanya turut prihatin. Anak saya pada saat sekarang ini dia traumatiknya luar biasa karena penyiksaan demi penyiksaan yang telah dialami anak saya. Jadi si Habib itu sampai sekarang dokter psikolognya atau psikiaternya masih ada karena untuk menghilangkan traumanya yang terlalu dalam ya. Sudah itu pemeriksaan lebih lanjutnya nanti dia setiap 3 bulan sekali dia harus disuntik oleh antibodi ya untuk si Habib karena si Habib telah meminum air ludah mereka ada hampir lebih kurang 20 orang. Jadi itu yang kita khawatirkan ke depannya. Kenapa? Karena penyebaran daripada penyakit itu ada 2, yaitu darah dan air ludah. Nah, sementara anak saya kondisinya kan lemah. Kemarin sudah itu disiksa, dipukul, ditonjok mulutnya darah, disitulah dia minum air ludahnya. Jadi itu yang kita khawatirkan untuk kedepannya anak kita itu bagaimana. Harapan kita ke depannya ya untuk guru Man 1 itu ya haruslah dia sigap dan tanggap terhadap anak-anak kita. Karena kenapa? Kita lihat keteledoran ini semuanya keteledoran daripada gurunya. Jadi harapan kita ke depan baik itu Habib-Habib yang akan datangnya, marilah kita waspada, lebih waspada lagi. Kita mengantarkan anak kita ke sekolah untuk mendapat pendidikan, tetapi bukan dapat pendidikan, tapi ancaman dan regangan nyawa, kekhawatiran. Antara kita mengantarkan anak kita ke sekolah itu mau senang, tenang, pinter kan, dapat ini. Ternyata tak begitu. Yang kita harapkan itu jauh dari prediksi kita. Baik pemirsa, itu tadi wawancara kita bersama kedua orang tua dari korban pembulian siswa yang bernama Habib dari Man 1 Medan. Tentunya orang tua juga berharap bahwasannya akan ada langkah konkret yang diambil oleh Man 1 Medan ke depannya terkait kasus-kasus pembulian yang terjadi ke depannya. Baik pemirsa, setelah beberapa hari melakukan proses peliputan terkait kasus bullying yang terjadi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan, tentunya pada hari ini saya akan melakukan wawancara bersama psikolog terkait tentang kasus bullying yang terjadi di Man 1 Medan, bagaimana cara penanganan yang baik dan benar. Baik ya, bullying ini kan banyak bentuknya. Ada dia yang bentuk fisik, bentuk kata-kata kasar, ya, menyakiti perasaan orang lain, dan juga ada bentuknya relasional. Nah, kalau untuk fisik, jangka pendeknya yaitu tadi mengalami lebam, luka, ya, membuat korban itu cedera. Ya, kalau dia kata-kata bisa jadi nanti menyakiti sampai nanti jangka panjangnya anak-anak itu akan mengalami depresi, ya, mengalami kecemasan yang berlebihan gitu. Sehingga dia sulit untuk menyesuaikan diri gitu ya, sulit untuk bergaul dengan teman-temannya, sehingga berlama-lama dia absen, tidak mau datang lagi ke sekolah. Di sini yang paling ditekankan itu adalah dampingi dia, apa yang membuat dia itu bullying seperti apa yang dia alami gitu ya, sehingga dia bisa terbuka dengan kita. Jadi memang dampak yang paling jelas itu adalah anak sulit berkomunikasi, anak menjadi tertutup dan tidak aktif dalam pembelajaran, ya. Apalagi ini kita lihat misalnya si A aktif dalam waktu dia kelas 10 misalnya, kelas 11 kok menurun apa? Ya, kalau di Indonesia ternyata dia dapat perundungan ke teman-temannya, bisa jadi diejek-ejek, diolok-olok, sehingga motivasinya menurun. Bahkan nilai akademiknya juga bisa turun, seperti itu dia.
Jadi peran orang tua yang pertama sekali itu adalah membangun dulu emosi secara positif, secara baik dengan anaknya, sehingga anak menjadi terbuka, menjadi lebih enak dia berbicara apapun yang dihadapinya di sekolah. Sehingga ketika anak sudah terbuka, orang tua bisa memberikan penguatan-penguatan positif terhadap dirinya. Ya, misalnya ketika dia mengalami bentuk bullying verbal, kata-kata yang tidak menyenangkan, orang tua ya harus berikan bahasa yang positif. Bahwa misal contoh, ketika dia dikatakan anak bodoh, anak yang tidak, orang tua harus mengatakan bahwa kamu berharga loh bagi saya, kamu anak yang paling hebat yang saya punya, betul orang tua. Sehingga naiklah self-esteemnya. Jadi sehingga apapun yang dikatakan orang di luar sana, dia berprinsip bahwa orang tua saya saja bangga dengan saya gitu. Kalau dia dalam bentuk fisik ada tadi, ya otomatis kalau kekerasan fisik ini kan tadi cedera, lebam itu harus diobati, ya ditangani dengan dokter mungkin gitu. Nah itu yang dilakukan. Nah, jadi kita ubah kognitifnya. Nah, behaviornya apa, perilakunya, ya, tingkah lakunya itu benar yang biasanya dia melakukan kekerasan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk fisik. Nah, ini perlu diperbaiki, gitu, dilakukan di terapi psikologisnya untuk pelan-pelan dapat berubah seperti itu, ya, sehingga memang di dalam memberikan pendekatan ini perlu tahapan-tahapan, yaitu sekolah itu harus bersinergi gitu, menciptakan lingkungan yang aman, ya pastinya bebas dari bullying itu sendiri, ya, memberikan sanksi yang tegas juga terhadap pelakunya gitu, ya. Nah, jadi jangan dibiarkan, atau guru malah mendukung itu bercanda kok, nggak apa-apa gitu. Jangan baper, kadang ada gitu ya, jangan baper katanya. Nah, padahal itu merupakan suatu hal yang salah gitu, harus diberikan sanksi yang keras untuk orang yang melakukan bullying, berikan mereka itu hukuman kalau bisa, punishment yang dapat membuat dia itu ada efek jerahnya untuk tidak melakukan lagi, ya. Nah, satu lagi, di sekolah itu harus menanamkan, kan kalau bullying perundungan ini kan tindakan yang tidak baik dalam agama apapun, itu tidak ada membenarkan, membolehkan itu, ya. Artinya apa? Kita tanamkan lagi nilai-nilai agama yang kuat dengan anak-anak kita, bahwa menyakiti orang itu adalah perbuatan yang salah dan berdosa gitu, sehingga ketika mau melakukan kesalahan, ya dia oh iya, ini lebih. Pastinya ketika ada bullying di sekolah, maka itu tadi kita rangkul anak itu, ya, kita berikan mereka kenyamanan, kasihkan penguatan, ya, agar dia mampu melawan, ya, karena kan kadang orang yang dibullying ini kan susah untuk melawan atau untuk membela diri, gitu, ya. Nah, itu yang perlu dibekali gitu. Sudah seharusnya kita sebagai manusia untuk dapat merasa aman dalam menjalani kehidupan sesuai yang tertuang dalam hak asasi manusia. Tentunya bebas untuk berpendapat, bebas melakukan hal yang positif, bebas untuk menjalani kehidupan sesuai yang tertuang dalam hak asasi manusia. Dan perlu yang kita ketahui bahwasannya ini menjadi PR bagi kita semua, terkhusus para pemerintah dan juga seluruh masyarakat, untuk menselaraskan apa yang tertuang dalam hak asasi manusia dengan realitas dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian liputan pada hari ini. Untuk itu saya Amar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih.